Salam Bapak Ibu, saudara semua yang saya kasihi. Kita kembali berterima kasih kepada Tuhan diberi kesempatan untuk beribadah. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan di Minggu Sengsara atau Prapaskah. Sebab April tanggal 7 Jumat Agung kita akan memperingati hari wafatnya Tuhan Yesus. Dan minggu ini disebut Minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara Tuhan. Kita ambil firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Baik Bapak Ibu, kita semua bangkit berdiri, kita akan baca bergantian ayat-ayat ini. Saya mulai dari ayat yang pertama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ ia datang perjamuan kemudian yang makan melayani. Sedang salah seorang yang belum makanan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? hal itu dikatakannya kepada yang lain perhatian seorang muslim, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan pada pasar yang dikawinkan. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Sekian pembacaan firman Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan yang mau melakukannya. Saudara, di Minggu Prapaskah kita diingatkan peristiwa-peristiwa yang mendahului sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Rasul Yohanes sengaja menceritakan peristiwa ini, yaitu seorang perempuan, seorang gadis bernama Maria memberkati Tuhan Yesus atau mengurapi minyak narwastu. Ini berbeda dengan kisah di Injil Lukas, di mana ada seorang perempuan juga meminyaki kaki Yesus. Perempuan itu perempuan berdosa dan dia meminyaki dengan minyak wangi. Tetapi Maria dari keluarga Lazarus ini meminyaki dengan minyak yang berbeda, yaitu minyak narwastu. Jadi minyak yang berbeda. Yohanes mau menceritakan bagaimana rasa syukur, rasa hormat daripada seorang gadis yang bernama Maria kepada Tuhan Yesus. Dia sangat bersyukur karena saudaranya Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan dia sangat bersyukur sampai dia, saudaranya yang berkorban, memberi setengah kati minyak narwastu yang mahal. Bukan KW yang mahal, yang asli. Nanti kata mahal ini akan diuraikan apa yang disebut mahal, semahal apa itu, saudara. Diadakan pesta ini bukan pesta main-main, saudara. Padahal mereka ini adalah keluarga yang sederhana. Apakah ada donatur atau famili-famili yang membantu mereka untuk mengadakan pesta khusus buat Tuhan Yesus? Kalau kita lihat dalam bacaan ini, dikatakan di situ diadakan, ayat 2, perjamuan untuk dia. Jadi sengaja dibuat perjamuan untuk dia, yaitu Tuhan Yesus. Dari segi manusia, dari segi keluarga Maria, Marta, Lazarus, mereka sangat bersyukur. Ada peristiwa besar yang menggemparkan kota Yerusalem, di mana saudara mereka Lazarus yang sudah sekian hari dikuburkan
bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kalau itu beritanya sekarang, saudara, mungkin akan menjadi viral. Akan semua stasiun televisi menginterview Lazarus, bagaimana pengalamannya dikubur, waktu sekian hari apa yang terjadi pada dirinya, ya, dia bertemu dengan siapa, mungkin diwawancarai, saudara. Dan bagaimana dia pertama kali mendengar suara Tuhan Yesus mengatakan, Lazarus, keluarlah. Bagaimana dia mendengar dan bagaimana dia melepaskan kain kafan yang melilitinya, tentu pada sibuk meliput berita. Jadi pasti semua kalangan mengetahui berita yang gempar itu. Ada orang yang sudah sekian hari dikuburkan bisa dibangkitkan oleh seorang oknum yang bernama Yesus. Semua orang datang, dari yang paling miskin, ekonomi apapun, semua ingin melihat. Jadi kalau diadakan pun pesta ini, pasti banyak orang yang datang mau melihat. Yang pertama melihat Lazarus, ini tuh udah mati loh, ingin lihat bagaimana tampangnya. Bagaimana dia betul-betul gak hidup. Mungkin ada orang berusaha memegangnya. Mungkin juga melihat ini Yesus yang membangkitkannya, bagaimana orangnya, dia ngomong apa, bagaimana dia disambut. Pasti ramai sekali rumah itu, saudara. Yohanes tidak menyorot tentang ramainya orang, ya, serunya pesta itu, tidak. Dia menyoroti beberapa orang, dan pusat sorotan utamanya adalah Maria, bukan juga Lazarus. Di sini tidak begitu diceritakan, padahal dia yang dibangkitkan. Dia yang berbicara mendengar langsung suara Tuhan Yesus, tetapi Maria yang berkorban, bahkan korban yang sangat mahal. Kita melihat kebaikan daripada Maria, dia tahu bersyukur, dia tahu memberi penghormatan kepada Allah yang memberikan satu mujizat yang luar biasa. Tidak perlu dipanggil dokter atau apa untuk bisa membangkitkan atau tenaga apapun, tetapi dia melihat kuasa daripada Tuhan Yesus. Jadi sangat dalam rasa syukur, hormat, pengorbanan. Mereka tidak bisa menghargai, mereka berusaha memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Yesus, sehingga menarik orang untuk datang kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Seringkali orang kalau dia mengalami satu peristiwa mujizat, atau dia bisa menyembuhkan seseorang, dia bisa menghipnotis, menarik banyak orang datang untuk menyanjung namanya. Ya, kalau mungkin ada seorang pendeta yang hebat bisa melakukan tanda-tanda heran, dia akan berusaha menghipnotis semua orang datang, menyanjungnya, mengundangnya, saudara. Tetapi Maria tidak demikian, Lazarus tidak demikian. Mereka justru mengundang Yesus, menghormati Tuhan, mengumumkan sama orang bahwa inilah sosok yang telah menolong kami, Tuhan yang telah menolong, bukan kami. Dan kami berusaha membuat yang terbaik baginya. Walaupun kami miskin, dikenal orang sebagai Lazarus, keluarga yang miskin, tapi kami membuktikan pada dunia kami tidak miskin secara rohani. Kami tahu bersyukur, tahu menghormati Tuhan. Itu yang disorot oleh Yohanes. Dia tidak menyorot yang lain-lain. Nah, pada waktu itu tentu banyak orang yang datang. Sebab apa? 6 hari sebelum Paskah, Betania itu, kalau dilihat di peta Alkitab, sangat dekat, tidak jauh, hanya beberapa jam untuk sampai ke Yerusalem. Jadi sangat dekat. Nah, untuk perayaan Paskah, semua orang Yahudi di perantauan, ya, semua dimanapun, di berbagai negara Timur Tengah akan datang ziarah, ya, untuk merayakan Paskah. Jadi luar biasa ramainya orang datang di sana untuk perayaan Paskah itu. Dan tiba-tiba mendengar peristiwa itu, pasti semua ingin melihat siapa Yesus, siapa Lazarus. Bukan siapa Marta, siapa Yesus dan siapa Lazarus. Tetapi Yohanes bukan mau menyorot yang lain, dia mau menyorot Marta dan Yesus saja. Kita akan melihat beberapa hal dalam hal ini, ya, apa yang terjadi. Dalam pesta ini kita bisa melihat apa yang mereka lakukan dan siapa-siapa yang terlibat atau tokoh-tokoh yang ada di dalam hal ini. Kita akan melihat beberapa kelompok manusia
Yang pertama adalah kelompok anak Tuhan yang sejati, pengikut Tuhan yang sejati. Saudara, Allah yang menilai kita apakah kita pengikut Tuhan yang sejati, dia itu berdasarkan apa kata firman Tuhan. Pengikut yang sejati yang pertama kita melihat yaitu Marta. Di ayat sebelumnya pasal 12 ini kita lihat pasal 11. Coba balik Alkitab saudara, pasal 11 judulnya Lazarus dibangkitkan. Kemudian ayat 46 perikop baru, persepakatan untuk membunuh Yesus. Karena udah mau disalibkan, dia udah mau ditangkap. Kemudian pasal 12, Yesus diurapi di Betania. Itu topik yang kita baca. Jadi kita lihat waktu Lazarus dibangkitkan itu ceritanya sangat luar biasa di pasal 11. Dan sekarang mereka bersyukur. Marta, kita lihat dalam bacaan-bacaan sebelumnya, mereka sering juga mengundang Tuhan Yesus untuk datang di rumah mereka. Oh, mereka keluarga yang miskin. Ciri Marta, kita melihat dia suka melayani. Anak Tuhan yang sejati adalah suka melayani. Diwakili oleh Marta. Kalau ada kegiatan gereja, dia suka memasak. Dia suka di dapur, dia suka konsumsi. Pokoknya semuanya dia usahakan bagaimana menyambut tamu. Dia suka mempersiapkan perlengkapan sekecil apapun, dia akan siapkan secara mendetail. Itulah kehidupan Marta. Yang kedua, seorang laki-laki bernama Lazarus. Kesukaan Lazarus adalah dia suka bersekutu dengan Tuhan. Dia suka bersekutu, dia sangat membutuhkan Tuhan. Kalau dia sakit, dia minta Tuhan yang datang. Kalau kita lihat dalam bacaan sebelumnya, di mana dia sebelum dibangkitkan, Marta berkata, Tuhan, dia yang kau kasihi, yaitu Lazarus, dia sakit, cepat datang Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak segera datang, dia tunggu beberapa hari, sebab dia mau melakukan mujizat sampai mati. Dan ketika diberitahukan selanjutnya, dia sudah dikubur, tapi Tuhan Yesus datang. Sengaja dilambatkannya. Sudah berbau Tuhan bagaimana, tapi karena orang ini orang yang bersekutu dengan Tuhan, dan dia sudah meninggal, dan dengan dorongan daripada Marta, dengan imannya, Tuhan hadir. Jika engkau ada, dia tidak akan mati. Itu juga berarti jika engkau ada, walaupun dia mati, dia bisa hidup. Itu sebabnya dengan iman Marta, Tuhan Yesus pergi ke kubur itu dan memanggil Lazarus, dan Lazarus bangkit. Jadi Lazarus adalah orang yang termasuk paling suka bersekutu dengan Tuhan, paling suka dekat dengan Tuhan. Dia orang yang paling suka beribadah kepada Tuhan. Itu orang yang sejati. Orang sejati yang ketiga adalah Maria. Maria ini orang yang paling suka juga berkorban. Walaupun dia duduk dekat kaki Yesus, tapi dia paling suka berkorban. Apa saja yang bisa dilakukannya, dia akan lakukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu memiliki sifat daripada ketiga orang ini, saudara, yang suka melayani. Marta, apa saja dia korbankan juga. Dengan cara talenta yang ada pada dia, kita memasak, dia lakukan. Kita semua punya talenta, tidak ada yang tidak punya talenta, saudara, sehingga kita bisa hidup. Lazarus juga demikian, dia suka bersekutu dengan Tuhan, sehingga disebut oleh saudara-saudaranya, dia yang kau kasihi. Jadi orang yang dikasihi Tuhan pun bisa sakit, bahkan bisa mati. Tetapi orang yang dikasihi Tuhan akan selalu ada mujizat Allah berikan. Dan Maria juga orang yang suka berkorban. Buktinya tadi kita baca dalam ayat ini, dia berkorban setengah kati, setengah botol minyak narwastu. Saudara, minyak narwastu bukan produk daripada Israel atau kota Yerusalem. Narwastu kalau dicek dari kitab ensiklopedi, itu produksi hasil daripada India.
Jadi barang impor, minyak yang sangat mahal. Kenapa dikatakan mahal? Menurut catatan juga itu saudara, sungguh sangat mahal harganya. Yang kalau dirupiahkan sampai lebih daripada ratusan juta. Itu menurut, tidak ada di Alkitab dalam catatan harga. Kalau 300 sekian, berapa harganya dihitung, itu menjadi ratusan juta. Nah, uang itu tentu ada rencana keluarga yang miskin itu. Mereka tabung 3 orang untuk apa? Apakah untuk bangun rumah atau untuk pesta pernikahan salah satu dari kedua wanita itu? Kita tidak tahu. Tetapi mereka mengorbankan uang yang sangat mahal. Sampai diestimasi sama Yudas, murid Tuhan Yesus. Untuk apa? Pemborosan begitu dibuang-buang dalam tempo semenit, ngumpulnya bertahun-tahun, sekali tuang di kaki Tuhan. Untuk apa? Bisa 300 dinar. Dia begitu cermat, namanya bendahara ya. Bendahara itu sangat menghitung sekali. Segitu kira-kira kalau itu murni, nampaknya murni. Memang setengah kati. Wah, segitu udah 300 dinar. Dan itu sangat mahal sekali, saudara. Mungkin dia berpikir seperti ini, wah segitu, kalau dalam versi pelayanan udah berapa anak yatim piatu bisa dibantu, untuk beasiswa orang, untuk para janda di kota ini udah berapa terbantu. Akan dibuat donasi ya, sumbangan Maria untuk orang-orang miskin. Tiap keluarga pasti terkenal Maria ini. Mungkin dia punya pikiran sebagai bendahara, cermat. Tapi apakah benar pikirannya seperti itu? Yohanes sangat cermat mencatat. Dia bukan karena baik sama orang miskin. Dia kepingin uang itu dikumpulkan ke dirinya dan nanti dia bisa curi uang itu. Begitu. Ya, dia berpikir seperti itu. Memang kalau dipikir secara logika, dia pikir, sayang sekali ya. Mereka kumpul sebanyak itu, terus dibuang begitu saja di kaki Tuhan. Semerbak sebentar. Yohanes sangat peka. Dia itu jahat, yang ngomongkan itu tidak betul. Memang dia murid, memang dia rasul, bagian daripada murid-murid Tuhan Yesus, tapi dia itu pencuri. Jadi di antara para rasul itu tahu masing-masing. Matius sifatnya bagaimana, Andreas, Lukas, semua tahu sifat masing-masing, punya sifat khusus. Dan Yohanes pencatat tulisan ini mengatakan bahwa Yudas, salah satu murid Tuhan Yesus, dia pencuri. Selalu memakan uang kas yang ada pada waktu itu, saudara. Itu yang bisa kita lihat daripada orang ini. Kita melihat orang yang selanjutnya, saudara. Golongan yang kedua tentu saja kita melihat Yudas. Yudas menilai segala sesuatunya dari uang. Menilai segala sesuatunya dari untung. Menilai segala sesuatunya adalah untuk dirinya. Orang seperti ini memang melayani karena dia ada dalam kelompok rasul, salah satu daripada murid Tuhan Yesus. Tetapi orang seperti ini adalah orang yang hanya mencari nama, berbuat tidak. Nama disebut rasul, murid daripada Tuhan Yesus, nama yang besar. Tetapi soal apa yang dikerjakan tidak. Kelompok ini adalah orang yang hanya mencari jabatan atau nama yang besar. Teori dia bisa mengatakan pentingnya sosial, tapi dia tidak mau keluarkan uangnya sama sekali. Dia merasa dirinya rohani karena dia bagian daripada rasul. Dia tidak mau disebut orang jahat. Dia tidak mau disebut pelit, tidak mau, walaupun dia pelit. Dia tidak mau disebut pencuri, walaupun dia mencuri. Bahkan milik Tuhan dia ambil, tapi dia tidak mau. Dia tetap mau disebut orang yang saleh, orang yang melayani Tuhan. Bukankah banyak orang seperti itu?
Kita tidak mau disebut pencuri atau mengambil milik orang. Kita tidak ada yang mau. Kita tidak mau disebut orang yang jahat, tidak ada belas kasihan, nggak mau disebut. Tetapi Tuhan yang tahu semuanya, saudara. Kelompok yang kedua punya label nama pelayan Tuhan, Yudas. Tetapi dia diketahui oleh Allah siapa dirinya, saudara. Yang ketiga adalah kelompok yang disebut dengan di ayat yang ke-9 di Injil Yohanes tadi, saudara. Ada kelompok yang datang sejumlah besar. Orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Ini hanya melihat sebentar. Ini model orang katanya simpatisan saja, tidak mau menjadi pengikut yang tetap di satu tempat. Banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Dia hanya melihat di mana sesuatu yang hebat. Oh, di sana ada ibadah kesembuhan ilahi, dia pindah ke gereja itu. Oh, di gereja sana selalu datang artis, setiap minggu datang kesaksian artis ini. Orang datang ke sana. Seperti ini, oh ada Lazarus, dia bangkit, ayo ke sana. Oh, di sana pelayanannya hebat, bagi-bagi sembako selalu, ayo ke sana. Dan lain sebagainya. Oh, di sana aku bisa tampil melayani, dihargai, dapat PK, ya amplop, lain kasih. Aku akan ke sana. Ini kelompok merasa dirinya rohani, tapi ini adalah orang-orang yang suka berkeliling dan tidak pernah bertumbuh, saudara. Itu disorot oleh Yohanes semuanya. Tapi kita bisa melihat, saudara, bagaimana luar biasanya Maria mau mempersembahkan. Apa yang dia lakukan? Dia mendobrak semua kebudayaan. Kita lihat dalam bacaan ini. Kembali ke pasal 12 tadi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Menyekanya dengan rambutnya. Saudara, kenapa sampai detail? Ditulis oleh Yohanes, menyeka dengan rambutnya. Sekarang disorot wanita ini, rambut. Rambut dalam tradisi Yahudi, saudara, adalah sangat dihormati. Dia ada di kepala dan dia tempat yang terhormat untuk semua mahkota penghargaan pada zaman itu. Baik buat raja, buat ratu, orang-orang terhormat mendapat mahkota itu di kepala dan itu ada di rambut. Yang paling terhina adalah kaki. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus pergi ke rumah seorang Farisi yang bernama Simon, diadakan perjamuan makan. Ada seorang perempuan berdosa yang meminyaki kaki Tuhan Yesus. Dan orang juga mengkritik orang berdosa itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Simon, Simon, kau tidak menyambut aku waktu datang, mencuci kakiku pun enggak. Tapi perempuan ini, dia telah membasuh kakiku, mencuci kakiku. Ya, dia orang yang luar biasa, kira-kira demikian. Jadi kaki adalah satu kehinaan. Ada acara pembasuhan kaki, lambang kehinaan yang paling hina pekerjaan orang Yahudi, pembantu mencuci kaki semua tamu kalau pesta. Itu sebabnya di perjamuan malam sebelum perjamuan kudus itu Tuhan Yesus merendahkan dirinya untuk membuktikan pada dunia bahwa dia rela hina melayani supaya umat itu tahu melayani. Dia membasuh kaki murid-murid. Lambang kehinaan dia lakukan. Ketika orang membasuh kaki dengan minyak narwastu, minyak wangi, dia mengatakan itu mempersiapkan penguburan. Yohanes sangat peka mengenai hal ini. Dikatakan ya, jawaban daripada Tuhan Yesus dikatakan untuk mempersiapkan penguburannya. Ayat 7, maka kata Yesus, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Hari Jumat Agung,
tanggal 7 April tidak lama lagi kita akan merayakan Jumat Agung, mengingat hari penguburan, hari Paskah. Apa yang perlu diingat? Itu jawaban Tuhan Yesus. Kalau dari segi keluarga Maria, Marta, mereka hanya berpikir, ya bersyukur udah bangkit. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, tak bisa dibayar. Apa yang paling berharga, kalau kita orang Batak dikatakan 10 jari akan menyembah. Kalau semuanya bisa dikasih ikut kaki kalau boleh, itu hanya ungkapan. Artinya apapun penghormatan tertinggi akan kuberikan bagi orang yang sangat memberkati kami. Dan bagi keluarga Maria, penghormatannya adalah harta yang paling berharga, dikumpul sekian tahun, yaitu minyak itu dituangkan. Di mata keluarga Maria seperti itu, tapi di mata Tuhan bukan. Dia pakai pengorbanan itu. Pengorbanan itu bukan kebetulan, sebab sebentar lagi aku akan dikuburkan. Jadi tubuh Tuhan Yesus itu belum pun dimakamkan udah wangi. Wangi dari wanita berdosa yang mencurahkan minyak di kepala dan kakinya. Wangi dari Maria. Wah, luar biasa wanginya itu. Semerbak ruangan itu terus awet, mahal sekali. Belum lagi waktu dikubur, datang juga wanita-wanita membawa rempah-rempah. Jadi tubuh Tuhan Yesus itu belum pun dia disalibkan, dia sudah wangi sekali. Itu karena orang-orang yang hina, yang berkorban. Perempuan berdosa, demikian juga Maria yang suka berkorban. Saudara, mengharumkan nama Yesus, bukan sekedar ngomong. Berkorban bagi dia. Berkorban bagi dia, menjadi harum nama Tuhan. Wah, itu orang itu pengikut Yesus, dia berkorban untuk Tuhannya, harum nama Tuhan. Tapi kalau kita mulai cuek sama Tuhan, bukan wangi nama Tuhan. Itu jemaat di sana orangnya begini-begini, nama Tuhan yang jelek. Itu kan pengikutnya, kan dia Kristen kan, jemaat sana kan. Mengharumkan nama Tuhan, korban. Hanya itu satu-satunya, bikin wangi, terkenal, mengundang orang. Itu Yohanes. Dia sangat peka dalam menilai segala sesuatu. Kita melihat sekarang rambut. Tadi kaki gambar daripada hina, dan Yesus melakukan itu, membasuh kaki murid-murid. Disamakan dirinya dengan pembantu yang sangat hina, itu Yesus. Kalau kita saudara paling gak mau disebut pembantu. Untuk pelayan Tuhan, bukan kelas gitu. Aku mau tampil di depan, bisa dipuji orang, bisa tampil begini-begini. Kalau kerja yang lain-lain, no. Itu manusia, ini nampaknya wah, tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat dari hati, mengikuti talentanya. Apa talentanya? Melayanikah, berkorbankah, mengasihi Tuhankah, ibadahkah? Tuhan melihat itu, saudara. Tuhan tidak melihat label, tidak melihat merek. Tuhan melihat apa yang bisa kita lakukan baginya. Nah, menyeka dengan rambut. Kenapa ditulis menyeka dengan rambut? Bagi orang Yahudi, pria maupun wanita, rambut adalah sangat tinggi nilainya. Kalau orang masuk MP, khusus buat laki-laki, bahkan beberapa wanita, rambut mesti digundul. Kenapa? Itu kehormatan hilang. Digundul, jeleknya minta ampun. Jeleknya minta ampun, tidak ada lagi. Bukankah banyaknya orang mengeluarkan biaya untuk penampilan rambut? Ya, bagaimana menyuburkannya, bagaimana menyehatkannya, dan lain sebagainya. Begitu banyak biaya untuk merawat rambut. Dalam tradisi Yahudi, panjang rambut itu mesti diatur. Ini tradisi dari dulu ya. Semua sebagai pria juga begitu ada aturannya. Untuk melindungi rambut itu dari mulai dahulu mesti ada dipakai. Untuk pria pun ada penutupnya ya. Yang sekarang banyak ditiru oleh kaum Ismaili, sorban. Yahudi modern, kalau mereka mau beribadah itu ditutup. Mesti karena kehormatan. Ada lagi tradisi bentuknya kecil, ditempel di sini orang-orang Yahudi bulat seperti batok kelapa putih. Itu mesti dipakai oleh kepala gereja Katolik sedunia, Pope Paus. Dia mesti pakai itu tradisi Yahudi itu. Dan tradisi yang lain mesti pakai topi seperti kobe hitam. Dan jambangnya ada tanggalnya kapan bisa digunting, itu dipelintir, janggutnya juga demikian.
itu punya. Dalam tradisi-tradisi budaya, untuk menyatakan seseorang berkat, anak kecil ada tradisi gunting rambut. Nggak boleh langsung guntur. Ada tradisinya semua. Saudara, kepala itu simbol kehormatan. Bagi perempuan Yahudi, kalau sudah menikah, perempuan Yahudi, sampai sekarang, untuk yang masih menjalankan adatnya, mereka wajib memakai kerudung, baik tertutup semua, baik dari pangkalnya. Paling penting pangkalnya itu tertutup, belakangnya masih kelihatan, no problem. Tapi tandanya dia orang yang sudah menikah. Perempuan Yahudi mesti pakai tutup semuanya, rata-rata seperti itu. Dan kalau dia belum menikah, boleh pakai tapi bentuk hiasan. Ada kodenya kalau dia masih gadis kerudungnya, dan boleh tidak pakai kerudung. Dan rambut wanita mesti panjang. Tanda kehormatan. Tanda kehormatan. Dan kalau orang sakit kusta, rambutnya mesti diacak-acak. Mesti diacak-acak supaya orang tahu orang ini sakit kusta. Semua harus lari, jangan dekat-dekat. Kalau ada juga orang yang berbuat dosa ketahuan, berbuat zina misalnya seorang wanita, rambutnya mesti diacak-acak. Tanda orang ini adalah orang yang berdosa. Jadi rambut lambang kehormatan. Dan ketika Tuhan Yesus ada di situ, kehormatan Marta diserahkan kepada Tuhan. Yang tadinya tidak boleh diurai rambut itu, mesti diatur, diikat, dikepang, ditutup, dijaga. Tapi buat Yesus, kehormatan itu dia lepas rambutnya, yang dia seka, yang menetes kemana-mana, dikembalikan ke kaki Tuhan Yesus dari rambutnya. Kehormatannya, keindahan rambutnya yang dia puji, yang dia agungkan itu, dia taruh di kaki Tuhan. Gak ada arti mahkotaku ini lagi. Tidak ada, ini yang paling indah ku berikan bagi dia. Yohanes kata, luar biasa banget ya. Dia rela menempatkan dirinya sehina-hinanya. Dia korbankan harta yang terindah untuk Tuhan Yesus. Dan itu dikritik oleh Yudas. Tapi Yesus berkata, jangan. Yesus katakan, kalian kan miskin, 2 sekian tahun dia ngumpul uang itu. Ya, kenapa dikasih? Aku kan kaya, aku bisa melakukan apa saja. Tapi kenapa kalian kasih? Tuhan tidak bilang begitu. Itu mengingat penguburanku, untuk karya penebusan dosa. Jadi kita melihat bagaimana begitu rendah hati Marta, saudara. Kita harus ingat itu menjelang perayaan Paskah. Kita bandingkan diri kita, Tuhan, selama ini sesombong apa aku menurut Tuhan? Apa yang sudah aku lakukan buat Tuhan? Perlu kita ingat seperti itu. Apa? Aku kelompok yang mana? Orang yang sejati atau orang yang bagaimana? Saudara, Tuhan sangat menghargai manusia. Dalam arti rambut, sangat menghargai. Penghargaan tertinggi itu di kepala. Penghargaan tertinggi itu di kepala. Karena apa? Di kepala ini terlihat identitas seseorang. Di kepala ini, kalau kita berfoto untuk melihat identitas seseorang, kan dari kepala ini, di mana ada dilindungi, harus dilindungi oleh rambut, wajah. Dan di wajah ini, saudara, bisa kita melihat ada mata dan lain sebagainya. Begitu berharga, dan semua itu mesti dilindungi oleh yang namanya rambut. Kenapa dikatakan sangat berharga? Ada ayat yang kita mengatakan, ya, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Pernah dengar ayat itu? Pernah dengar ayat itu? Rambut di kepalamu pun terhitung. Artinya kehormatanmu sekecil apapun Tuhan tahu. Dan kalau jatuh kehormatanmu satu saja pun, satu rambut di kepalamu jatuh, aku tahu. Apalagi burung pipit, tak terhormat. Apalagi bunga di padang, tak terhormat, aku pelihara. Dan engkau juga aku pelihara. Kehormatanmu pun aku pelihara. Amin. Ya, ini rambut ini nggak main-main. Saudara, kalau kita mati, tubuh ini, semua daging ini
dan tulang ini semua lenyap di tanah, kembali kepada tanah. Rambut mocek, kapanpun ada rambut, nggak akan habis. Dikubur, ketika dicari, wah tulangnya udah habis, dagingnya udah habis. Coba cari rambutnya, pasti nggak lenyap. Itulah kehormatan rambut itu. Ya. Itu dalam tradisi itu soal gunting rambut, itu semua tanda kehormatan, tanda kehidupan, tanda pertumbuhan, tanda kebaikan. Rambut. Mau cek DNA, hanya sehelai rambut ketahuan siapa ini. Dari sehelai rambut tes DNA, dari rambut, bukan dari yang lain. Cukup satu rambut ketahuan. Terus banyak penelitian kalau ada maling datang atau pembunuh, semua diteliti. Nggak ada jejaknya dapat, dicari rambut yang ada. Ini rambut hewan, bukan. Ini rambut ini punya hewan. Ini punya orang. Teliti siapa yang punya rambut ini. Cek DNA-nya. Dari hanya rambut untuk melacak kriminal. Ada rambut ini. Ini DNA-nya. Cari orang yang dicurigai. Ini. Cek DNA-nya. Cocok sama ini yang bunuh. Itu rambut. Rahasia ada di rambut. Rahasia dari rambut. Tetapi kehormatan itu dilepaskan untuk Tuhan. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, nggak sekedar mengingat hari kematian Tuhan. Hati kita perbarui. Mau kita semua ini ada karena kebaikan Tuhan. Mari punya hati buat melayani Tuhan. Amin. Hati melayani Tuhan. Berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tidak ada lagi kita orangnya yang bermain-main. Bahwa Tuhan menilai segala sesuatunya. Apa yang kita lakukan. Ayat yang ke-6, dari ayat yang ke-6 kembali bacakan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Begitu teliti Yohanes mencatat, ya, mungkin dia pernah intip dan lihat yang mengambil uang pelayanan. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburan. Dalam diri Maria dan keluarga bukan tentang penguburan yang dia pikirkan. Dicatat bahwa untuk menjamunya. Ayat 2, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Jadi ada perjamuan yang indah. Sebelum perjamuan di kamar loteng, makan terakhir, ada makan-makan sebelumnya yang disiapkan oleh murid-murid. Simon orang Parisi mengundang, Zakheus yang pendek mengundang, ya, makan di rumahnya. Demikian juga Marta yang miskin tapi kaya mengundang untuk makan. Dan yang terakhir di kamar loteng. Mari biasakan kita menjamu sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Itu Tuhan hitung. Menjamu sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Dan itu bisa mengingat segala pengorbanan Tuhan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mengingat akan kematian Tuhan Yesus. Kita mengingat akan kasih kita kepadanya, saudara. Satu pujian kebaikan-Mu Tuhan. Kita terus mengingat kebaikan Tuhan dan kita berusaha melakukan yang terbaik, melayani Tuhan, berkorban, dan hal-hal yang terbaik sebab itu dinilai oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku,
hidupku dalam tangan-Mu. Ku cinta rahmat-Mu nyata bagiku, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, ku terbangun sampai ku terbaring, ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia. Tolong tidak terlalu cepat ya. Tuntunku lewati hati, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia. Nafasku memuliakan suara-Mu Tuhan, tuntunku lewati api, Kau ada bagiku. Tak sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu. Katakan sepanjang hidupku,
Tuhan. Saudara bekerja, ingat Tuhan. Kadang-kadang saudara menghadapi kesulitan, ada api pencobaan, ada perjalanan gelap, ada sakit, ada kerugian, ada kesedihan. Ketahuilah Tuhan ada. Di setiap tarikan nafas kita, Tuhan ada. Jangan pernah tinggalkan Tuhan sepahit apapun hidupmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Dia rela mati bagimu. Mengingat penguburan Tuhan pasca telah dekat, ada yang menjamu Tuhan. Kita ingat hari penyelamatan kita di Bukit Golgota. Tidak ada yang tinggalkan gereja, tidak tinggalkan. Ingat kebaikan Tuhan bagi kita yang menyelamatkan kita. Ibulah Sarohat ambil ke depan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah ya Tuhan. Di mana kami Tuhan masih merasakan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Untuk kami pribadi lepas pribadi Tuhan mengingat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau karena kekuatan kami Bapa, kami tidak kuat, tidak mampu Tuhan menghadapi masalah persoalan yang dihadapkan di dalam hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan punya Allah yang hidup, yang sungguh sangat luar biasa, menuntun, menjaga, bahkan menyertai hidup kami di setiap langkah hidup kami. Seperti pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Terima kasih Bapakku yang baik buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan pengampunan-Mu bagi kami Bapa. Siapakah kami Tuhan sehingga kami berarti di hadapan-Mu? Siapakah kami Tuhan sehingga kami Bapa Engkau sertai di dalam setiap langkah hidup kami? Tuhan, terima kasih Bapakku buat kebenaran firman-Mu pada hari yang indah ini. Mengingat kami agar kami tetap setia mengiring Engkau Bapa, agar kami benar-benar mengasihi Engkau di setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesusku yang baik, tiada Allah seperti Engkau Bapa. Kami lakukan itu Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam penyertaan-Mu setiap langkah hidup kami. Di saat kami jatuh tergeletak, Engkau tetap menuntun kami. Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan, ajar kami tetap bertaruh harap kepada-Mu. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami Bapakku yang baik menghadapi segala sesuatu yang diperhadapkan di depan kami Bapa, agar kami menang melawan segala sesuatu yang tidak bisa menghancurkan iman percaya kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari yang indah ini, yang memotivasi kami, menyemangatkan hidup kami lebih indah dan indah lagi Bapakku yang baik. Tuhan, tetap kami berdoa kepada-Mu Bapa. Apapun cita-cita, kerinduan, pengharapan Bapa Gembala kami di tempat ini Bapa, Engkau Bapa Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Engkau berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Apapun kerinduannya, apapun cita-cita pengharapannya, Tuhan Engkaulah jawaban yang pasti buat Bapak Gembala kami yang begitu setia melayani kami di tempat ini. Tetap memberikan kami ke rumput yang hijau sehingga kami memperoleh sukacita yang daripada-Mu. Berkati sesi pastori, berkati Ibu Gembala kami, bahkan anak-anak cucu menantu mereka, berkati Tuhan sesi pastori. Terima kasih Tuhan, Bapakku yang baik. Bahkan kami pun yang mendengar bukan sekedar pendengar yang sejati, tapi tanamkanlah itu di dalam hati kami Tuhan, agar hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Kalau Engkau datang Tuhan, Engkau memiliki kami mempunyai iman di dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan ya hidup kami memperoleh sukacita yang daripada-Mu. Ajar kami tetap bertaruh harap di hadapan-Mu Tuhan, agar kami tetap bersandar hanya pada-Mu. Terima
Tuhan. Kami kan percaya Engkau senantiasa menuntun setiap anak-anak Tuhan yang tetap bertaruh harap padamu. Biarlah hidup kami Tuhan benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesusku yang baik, karena Engkaulah pengampun. Ampuni kesalahan kami Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang Kau sediakan di depan kami Tuhan, agar kami bisa mengampuni satu antara yang lain, terlebih amat kepadamu Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Biarlah kami Tuhan senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kuatkan iman kami, kuatkan kami Tuhan. Beri kepada kami hati yang benar-benar mengasihi Engkau, menjalani bahkan melakukan kebenaran firman-Mu pada hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berdoa dan berpengharapan kepadamu. Di atas segala-gala doa kami Bapa, tetap kami berharap biarlah rencana-Mu, kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.